beberapa tahun lalu saya mengalami sakit dan harusnya meninggal. Organ-organ tubuh saya yang sudah mengalami komplikasi, diabetes, hepatitis, ginjal, di rumah masih sakit. Di situ saya sedang belajar percaya janji Tuhan ya dan amin. Kurang lebih 20 tahun pastor mengenai Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah habit. Bagaimanapun saya letihnya, saya pasti bangun subuh terjaga. Roh Kudus bangunkan untuk berdoa. Sampai hari ini, kesembuhan dari Tuhan Yesus itu bukan perasaan, tapi sebuah keadaan yang bisa dibuktikan secara medis. Saya kembali ke lab Katulistiwa di kota Balikpapan yang memvonis saya bilang, ambil kembali darah saya. Ketika dia cek kembali, dia ambil darah saya. Dan puji Tuhan banget, semua hasil dari lab itu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang menarik dengan judul luar biasa. Kesaksian Pastor Andi Simon yang jarang diperhatikan banyak orang ini wajib ditonton para pengkritik dan pengikutnya. Karena kesaksian ini merupakan sesuatu yang sangat meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, termasuk yang suka mengkritik dan menuduh sesat, bersama dengan pengikutnya, untuk berkenan menonton sampai tuntas. Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Layanan media Pastor Andi Simon TV ini, puji Tuhan banget ya, sudah memberkati banyak orang-orang sakit. Kenapa orang-orang sakit? Memang pastor, karena beberapa tahun lalu saya mengalami sakit dan harusnya meninggal. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, saya disembuhkan secara ajaib. Organ-organ tubuh saya yang sudah mengalami komplikasi, diabetes, hepatitis, liver, ginjal, tipes, badan saya kuning, kuku saya kuning. Saya juga waktu itu terserang sebuah virus yang mengerikan. SGOT, SGPT saya sangat tinggi sekali, dan secara medis sebetulnya sampai saya sempat diejek oleh tim medis, sekalipun you seorang pastor, you harus bed rest 2 bulan. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, dalam 2 hari saja Tuhan Yesus menolongku, dan ada aliran kesembuhan yang mengalir menjamah tubuhku secara ajaib, di mana saya divonis oleh medis saya sakit, dan hasil lab menunjukkan memang saya sakit. Tetapi ketika 2 hari saya pulang, waktu saya pulang saya belum sembuh. Tetapi saya pulang dalam keadaan sakit, tapi saya percaya sekalipun saya belum sembuh, tempatnya saya bukan di rumah sakit. Karena rumah sakit adalah tempatnya orang sakit. Saya yakin tubuhku sehat, maka saya pulang itu siang Bapak Ibu. Ketika saya pulang siang, saya belum sembuh. Badan saya drastis turun 20 kilo. Lalu juga bibir saya ini pecah semuanya. Mata saya kuning. Saya pulang di rumah, saya istirahat, masih sakit. Di situ saya sedang belajar percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya istirahat karena selama kurang lebih 20 tahun pastor ikut Tuhan, melayani Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah habit, saya mempunyai sebuah attitude, yaitu bagaimanapun saya letihnya, saya pasti bangun subuh terjaga. Roh Kudus bangunkan untuk berdoa. Sampai hari ini. Jadi sudah lihat, meskipun badan agak godek-godek gini, tapi
Saya bukan tipe orang yang bangun siang. Saya selalu bangun subuh untuk berdoa. Ini kebiasaanku 20 tahun. Jadi ketika kondisi tubuh saya waktu itu sakit karena komplikasi, saya tetap bangun subuh karena saya sudah terbentuk dengan hidup seperti itu. Dan ketika saya bangun dan berdoa, tubuh saya masih lemah. Lever ginjal saya mengalami kesakitan, nyeri, perih. Maka Peser tahu bahwa sakit itu menderita. Sakit itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Tetapi hatiku tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Dan ajaibnya, pagi sekitar jam 8, saya bangun, saya merasakan sebuah keadaan yang baik. Bibir saya itu tiba-tiba secara ajaib itu kering Bapak Ibu. Yang tadinya ini pecah ya. Lalu setelah selang 1-2 hari, saya merasa sudah enakan. Karena saya tahu bahwa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu bukan perasaan, tapi sebuah keadaan yang bisa dibuktikan secara medis. Akhirnya saya kembali ke lab Katulistiwa di Kota Balikpapan yang memvonis saya itu semuanya 2 bintang ya. Saya bilang, ambil kembali darah saya. Dan ketika dia cek kembali, dia ambil darah saya. Dan puji Tuhan banget, semua hasil dari lab itu baik, 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 normal, 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 normal. Glory to God. Dan sejak itu Peser kembali ke dokter yang menangani saya, sembuh. Padahal waktu itu saya sudah divonis diabetes akut. Sampai medis berkata, sekalipun you seorang pastor, you punya faith, big faith, faith healing miracle, komplikasimu oke lah, you bed rest bisa sembuh. Tetapi kemana-mana you mesti membawa insulin. Saya hanya bilang dalam hati saya, dalam doa saya, dalam roh saya, Tuhan Yesus bagaimana harus membawa insulin untuk mengatasi diabetes saya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sudah jalan di atas 5 tahun. Demi nama Yesus Kristus, saya bersaksi depan saudara, sampai hari ini tubuhku sehat. Dan sampai hari ini 1 jarum insulin pun belum pernah masuk ke dalam tubuh saya. In Jesus' name. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji dan janjinya adalah kebenaran. Dan janji ini saya terima dalam hidup saya karena saya belajar untuk mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berdusta. Manusia, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang mendustai. Tuhan Yesus penuh kasih. Dia bahkan tidak dapat menyangkal dirinya yang penuh kasih itu. Inilah kondisi hari ini. Kalau saudara sudah pernah bertemu langsung pastor secara fisik ya, saudara-saudara pasti bisa melihat bagaimana segar bugarnya hidupku hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari
Pastor Andi Simon. Apa yang beliau sampaikan merupakan sebuah testimoni atau kesaksian yang benar-benar dialami oleh beliau sendiri dan disampaikan, diperdengarkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Termasuk sebetulnya ini perlu atau wajib ditonton, diperhatikan, dan disaksikan oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku diri sebagai akademisi, pendeta senior, pengajar, teolog, untuk benar-benar serius memperhatikan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting untuk makin membuka mata hati, mata rohani kita, khususnya bagi yang berseberangan, bagi yang kontra, sehingga benar-benar mulai berpikir ulang untuk tidak terus melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, menghakimi, bahkan menuduh sesat, palsu, praktek perdukunan, atau apa yang dilakukan itu berasal dari setan. Kalau benar-benar memperhatikan dan menonton ini, sampai tidak sadar-sadar orang-orang yang suka mengkritik, menuduh orang lain sesat yang tidak sealiran teologi dengannya, kalau sampai tidak terbuka hati pikirannya, konklusi kesimpulan saya, orang tersebut telah mengeraskan hatinya. Dan memang apa yang sering saya katakan sebelumnya, bahwa mereka benarlah orang-orang yang telah memonopoli kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan kesaksian bahwa layanan media Pastor Andi Simon TV berkembang sedemikian rupa, bahkan telah memberkati banyak orang, secara khusus orang-orang sakit. Memang adalah fakta yang tak terbantahkan. Media sosial, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, grup WhatsApp doa yang sudah ada 100 grup, semuanya maju, berkembang, dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Belum lagi termasuk dengan pelayanan tatap muka, baik itu sebelum pandemi virus corona atau selama pandemi virus corona dengan protokol kesehatan yang ketat. Sudah banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan, mujizat, kesembuhan, keajaiban Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dari apa yang telah kita saksikan tadi, terbongkarlah apa yang disebut oleh hambanya Pastor Andi Simon selama ini. Pelayanan ini hadir, Pastor Andi Simon hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Kenapa pelayanan terhadap orang-orang sakit menjadi sesuatu yang kelihatan menonjol di dalam pelayanan hambanya Pastor Andi Simon? Ternyata ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari apa yang dialami dan disaksikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ternyata hal itu yang semakin mempertegas sekaligus memperjelas kenapa hambanya Pastor Andi Simon benar-benar serius dan setia hidup di dalam karunia, talenta, panggilan yang Tuhan berikan, yaitu pelayanan, mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa pelayanan ini berkembang? Karena Pastor Andi Simon beserta timnya telah belajar menghidupi, mempercayai, mempraktikkan firman. Seperti Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka dia akan setia dan benar dalam perkara-perkara besar. Artinya, ketika seseorang telah teruji dan terbukti setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakannya perkara-perkara yang lebih besar, maju, berkembang, dan berhasil baik di mata Tuhan
maupun di mata sesama manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pelayanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang hadir secara tatap muka, kita lihat dari jenis pakaiannya, datang dari berbagai latar belakang suku, ras, golongan. Datang dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Saya punya prediksi perkiraan kalau tidak ada pandemi virus corona, dari luar negeri pun akan datang ke Balikpapan, ke Jalan Marta Dinata, Geraha YHS, Tribun Healing Center untuk didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Ini merupakan sebuah perenungan penghayatan yang mendalam sekaligus kritikan bagi para pastor, pendeta, penatua, gembala yang lain. Secara khusus yang saya soroti adalah kepada orang-orang yang suka nyinyir, sibuk menghakimi, sibuk melontarkan tuduhan-tuduhan palsu. Katanya itu dari setan, tapi hanya mengklaim nama Yesus. Tidak mungkin. Saya yakin dan percaya, pertama, ketika status orang sudah benar-benar menjadi anak-anak Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam namanya, percaya akan kuasa namanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seperti firman berkata, jikalau anakmu meminta roti, tidak mungkin engkau memberikan kalajengking. Demikian juga dengan Bapa kita di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, di dalam nama Yesus, tidak mungkin hal yang jahat, tidak mungkin setan, iblis, kuasa kegelapan yang datang. Itu mustahil. Karena status kita sebagai anak-anak Allah jelas. Pastor Andi Simon meyakini betul Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, kita semua anak-anak Allah. Dan kita diberikan exousia, kuasa. Sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa. Dan sumbernya bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Apalagi konteksnya nanti kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima dunamis, dinamit. Ketika pemerintah kita mau membuka jalan baru, dihalangi dengan batu yang besar, maka dinamit akan meledakkan batu itu sehingga terbuka jalan. Ada power, ada kuasa yang besar. Kita tidak bisa membandingkan dinamit yang dipakai membuka jalan, meledakkan batu, dengan kuasa Roh Kudus. Tidak sebanding. Kuasa Roh Kudus yang kita percaya, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh. 3 pribadi, 1 hakikat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon membongkar pengalaman kesaksian yang menurut saya jarang diperhatikan, didengarkan, disoroti oleh banyak orang sekarang ini. Termasuk tentunya saya yakin dan percaya orang-orang yang suka nyinyir, mengkritik, menuduh sesat, palsu, pakai ilmu kundalini, sihir, dan lain sebagainya. Tidak pernah mereka memperhatikan ini secara serius. Itu sebabnya melalui kesempatan ini, saya mendorong, sampai saya sebut wajib para pengkritik dan pengikutnya menonton ini. Simak baik-baik supaya jangan sampai hanya cuap-cuap sembarangan bicara, tapi belum memiliki data atau fakta yang akurat. Orang dunia sering berkata tidak kenal maka tidak sayang. Sebenarnya menurut saya ini pernyataan yang kurang alkitabiah. Kenapa? Kalau kita orang-orang Kristen, jangankan yang belum kenal, musuh pun harus dikasihi. Bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi seringkali
kita ini melontarkan pernyataan-pernyataan yang super ngawur karena kita tidak mengenal secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Pastor Randy Simon memberikan kesaksian bahwa beberapa tahun yang lalu beliau mengalami sakit yang parah. Beliau mengalami sakit yang serius dan harusnya meninggal. Tapi oleh anugerah Tuhan Yesus, beliau disembuhkan secara ajaib. Bahkan beliau sampai memaparkan organ-organ tubuh yang mengalami komplikasi. Ada sakit diabetes, hepatitis, lever, ginjal, tipes, kuku kuning, diserang virus yang mengerikan dan mematikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu sakit penyakit yang begitu kompleks. Tetapi apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Randy Simon dalam situasi kondisi komplikasi sakit penyakit yang diderita, satu hal yang menjadi sorotan perhatian bagi kita, yang membuat saya benar-benar sangat diteguhkan dan dikuatkan. Beliau berkata, dalam situasi kondisi seperti itu, saya tetap belajar untuk percaya janji Tuhan yang ya dan amin. Tetapi bukan hanya percaya janji Tuhan yang ya dan amin. Beliau juga memiliki satu habit, kebiasaan, attitude yang selama ini sudah menjadi sebuah komitmen dan kesukaan, kesenangan baginya. Dan itu telah berlangsung 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Pastor Randy Simon telah melayani 20 tahun lebih. Habit, attitude, dan kebiasaannya, bagaimanapun dia letihnya, apapun kondisi keadaan kesehatannya, beliau pasti bangun subuh. Pasti bangun pagi-pagi benar. Pasti terjaga. Bahkan beliau membuat sebuah pernyataan dari pengalaman rohaninya. Roh Kudus membangunkannya untuk berdoa. Itu dia lakukan bukan kadang-kadang. Tetapi dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini, itu sudah merupakan sebuah habit. Kebiasaan yang dihidupi, dilakukan, dialami, dinikmati oleh hambanya Pastor Randy Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi jawaban telak kepada seorang pendeta senior, di mana pernah berkata di kanalnya, seseorang yang bertobat dari preman ada tatonya, hati-hati, kata beliau. Bagaimana dengan doanya? Bagaimana dengan belajar firman-Nya? Inilah yang sering saya katakan, jangan ajari ayam bertelur. Saya melihat orang-orang yang suka mengkritik, apalagi secara masif akhir-akhir ini. Mereka ini sebenarnya masih begitu cetek, miskin, dangkal mengenal Pastor Randy Simon. Saya tidak berkata saya sudah mengenal beliau secara holistik menyeluruh, tidak. Tapi saya belajar memiliki motivasi yang benar dulu ketika mau mengenal lebih dalam Pastor Randy Simon. Bukan dengan sikap menghakimi seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mendekat kepada Yesus. Bukan dengan tujuan kerinduan untuk mengenal Yesus, tapi hanya untuk menjebak, mencobai, mencari-cari kesalahan. Ini kritikan masukan saya kepada orang-orang yang suka nyinyir, suka menghakimi, melontarkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Belajarlah untuk mengenal orang lain bukan dengan maksud dan tujuan untuk mencari-cari kesalahan. Kalau itu yang dilakukan, saya mau kasih tahu, makin lama nanti membuat pernyataan, makin lama nanti mengungkapkan apa yang menjadi isi hati, opini, pendapatnya, semakin ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dihidupi, bahkan dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, konteks yang kita bahas, apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Randy Simon. Saudara dikasih Tuhan, ini yang saya tekankan dalam konteks ulasan ini. Saya bukan tipe orang yang bangun siang. Saya selalu bangun subuh untuk berdoa. Ini kebiasaanku selama 20 tahun.
ketika kondisi tubuh saya waktu itu sakit karena komplikasi, saya tetap bangun subuh karena saya sudah terbentuk dengan hidup seperti itu. Ini selama 20 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi sedikit terkait dengan hal ini. Salah satu hal yang menjadi inspirasi bagi saya dari hambanya Pastor Andi Simon ada dalam konteks ini. Tahun 2021 yang lalu, saya bersama istri saya dan anak-anak, kami memiliki komitmen yang tegas. Dan itu kami langsungkan selama bulan Januari sampai Februari. Apa yang terjadi? Kami membangun komitmen untuk berdoa pagi-pagi benar. Dan juga bersama dengan anak-anak malamnya. Apa yang terjadi? Memang saya tidak bisa memastikan bahwa pengalaman menjadi sebuah doktrin ajaran. Tapi pengalaman, testimoni, kesaksian yang dialami seseorang ketika disaksikan kepada orang lain, hal itu bisa menggugah, menyemangati, merangsang, mendorong, memotivasi untuk kita bangkit dari kegersangan rohani sehingga masuk kepada kedalaman rohani. Selama 2 bulan kita lakukan, banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Dengarkan baik. Selama 2 bulan kita lakukan dengan serius, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh. Itu pun masih ada bolongnya. Masih lebih hebat Pastor Andi Simon. 20 tahun beliau menggeluti, menghidupi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah habit, kebiasaan bagi hidupnya. Terus bangun subuh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. 20 tahun, saudara. Kami hanya 2 bulan waktu itu. Banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Jadi sebenarnya dalam sebuah video yang diunggah Pastor Andi Simon, beliau pernah berkata, rahasianya adalah bagaimana kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu rahasia mujizat, keajaiban, kesembuhan terjadi di dalam pelayanannya. Jadi bukan sesuatu yang asing sebenarnya. Tapi persoalannya bagaimana dengan kita ini? Sudah punya komitmen belum? Sudah punya habit, kebiasaan bangun subuh? Dalam konteks ini, ayat yang sering didengungkan Pastor Andi Simon adalah Markus 1 ayat 35. Langsung meneladani Yesus. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa seorang diri di sana. Pagi-pagi benar, subuh. Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, sangat mementingkan, sangat mengutamakan doa dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Nah, inilah yang dihidupi oleh Pastor Andi Simon. Kalau orang sudah membangun relasi yang akrab, karib, dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Di sisi lain akan sirna dari diri kita, tidak akan mengungkung, mengikat, membelenggu kita. Terkait dengan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekecewaan, putus asa, tawar hati, dan lain sebagainya. Karena kita memiliki hubungan yang hidup, hubungan yang mesra, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk kita salah satu bagian firman Tuhan yang merupakan inspirasi juga bagi hambanya Pastor Andi Simon. Dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel mendapat ancaman akan dimasukkan ke gua singa
Oleh karena ada kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin tinggi tertentu di wilayah kerajaan di mana Daniel juga sebagai salah seorang pejabat yang ingin mencelakakan dia, sampai dibentuk tim pencari fakta, mencari-cari kesalahan seorang Daniel, tapi mereka tidak menemukan dalam konteks pemerintahan. Karena Daniel adalah seorang yang setia, dapat dipercaya, bertanggung jawab, punya integritas. Kalau orang secara keren sering berkata, spirit excellent. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata Daniel bisa seperti itu. Tidak lepas dari bagaimana Daniel seorang yang berkomitmen. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya ada komitmen, ada ketetapan hati, ada disiplin pribadi untuk 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para pengkritik yang suka menuduh sesat, itu praktek perdukunan, apa yang dilakukan dari setan, sihir, kundalini, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan doamu? Bagaimana dengan kehidupan doaku? Bagaimana dengan kehidupan doa kita semua? Di sini letak persoalannya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam konteks kenapa orang-orang sakit, di mana hamba ya Pastor Andi Simon membagikan pengalaman dan kesaksiannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, komplikasi sakit penyakit yang dialami Pastor Andi Simon, di mana hal itu mendorong dia untuk terus bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon mengerti, menyadari, memahami betul bahwa sakit itu menderita. Sakit itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Karena hambanya Pastor Andi Simon mengalami hal itu, maka dia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Pembelajaran penting yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Selama mengalami sakit itu, hatinya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Apa yang terjadi? Vonis dokter pun ternyata tidak menjadi sebuah kenyataan realita. Karena apa? Karena Yesus adalah master dari penyembuh. Tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Kita sempat menyaksikan kurang lebih 1 tahun yang lalu, beliau terkena virus corona. Bahkan saturasi pun sampai 60. Bibir sampai pecah-pecah. Berat badan turun 20 kg. Keadaannya saat itu memang sangat serius dan sangat berat kondisi penyakitnya. Tapi apa yang terjadi? Dugaan-dugaan, perkiraan dari dokter semua meleset. Oleh karena apa? Karena kuasa keajaiban Tuhan terjadi. Dan ini sekaligus untuk menjawab saudaraku Rudi Pan dari Layar Teologi. Beliau sering berkata, apa penyakitnya sebelum didoakan? Setelah didoakan bagaimana hasil labnya? Saya mau sampaikan. Dari apa yang disaksikan oleh Pastor Andi Simon. Beliau berkata bahwa kesembuhan dari Tuhan Yesus bukan perasaan, tapi sebuah keadaan yang bisa dibuktikan secara medis. Oleh karena itu beliau pun pergi ke laboratorium Katulistiwa di Balikpapan, dicek. Hasil laboratorium menunjukkan baik, normal. Tapi memang beliau divonis diabetes akut. Sampai dokter berkata kemana-mana harus membawa insulin. Tapi Pastor Andi Simon sampai memulai perkataannya, demi nama Tuhan Yesus. Sudah jalan lebih dari 5 tahun. Sampai hari ini tubuh Pastor Andi Simon sehat. Bahkan 1 jarum insulin pun belum pernah masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, dan janjinya adalah sebuah kebenaran. Bukan sebuah kepalsuan, bukan sebuah dusta, bukan sebuah kebohongan. Sampai beliau mengutip sebuah lagu.
Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mendustai. Oh, saudara dikasih Tuhan. Janji Tuhan itu beliau terima dalam hidupnya. Karena Pastor Rani Simon belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Beliau berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, penuh kasih, tidak dapat menyangkal dirinya yang penuh dengan kasih tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan mendorong, mari kita perhatikan secara serius dan rendah hati apa yang telah disaksikan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Karena bagi saya, hal ini semakin mengkonfirmasi, memberikan penegasan bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus masih bekerja dengan dahsyat dan luar biasa saat ini. Di dalam segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena besar upah bagi yang menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan bukan janji bohong, janji dusta, janji yang tidak dapat dipercaya, janji yang tidak dapat diandalkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Dalam konteks janji ini saya akan bacakan untuk kita 2 ayat. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bahkan lebih tinggi daripada perak emas yang dimurnikan dengan api pemurnian. Bahkan 2 Korintus 1 ayat 20 jelas berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Amin.